الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu umat yang mendapat kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah, berkat Nabi yang istimewa. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad yaitu tidak dipercepat untuk mereka ada di dunia karena kemaksiatan mereka sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, wahai Muhammad, itu orang-orang yang membencimu, orang-orang yang melawan, memusuhi, wa anta fihim, sementara engkau masih ada di antara mereka. Artinya, berkat adanya Nabi Muhammad, orang-orang kafir yang di sekitar Nabi Muhammad yang memusuhi mereka tidak diazab langsung. Karena Nabi rahmat. Rahmatnya Nabi itu lil alamin, seluruh alam, sampai orang kafir pun dapat sedikit rahmat Nabi, yaitu tidak diazab langsung ketika mereka musuh Nabi, berusaha membunuh Nabi, melukai sahabat-sahabat Nabi, itu tidak langsung diazab. Kenapa? Rahmatnya Nabi terlalu luas. Bahkan ketika Nabi itu setelah dilempari orang-orang Taif sampai kaki beliau berdarah, itu beliau seka darahnya. Jangan sampai darah beliau itu jatuh ke tanah, karena sudah menjadi sunnatullah kalau darah Nabi jatuh ke suatu daerah, maka daerah itu haram mendapat azab Allah. Tapi Nabi dengan rahmatnya, beliau berusaha jangan sampai tetesan darah itu jatuh ke tanah. Bahkan ketika beliau menjauh dari kota Taif dan bersandar, malaikat penjaga gunung sebelah Taif berkata, "Ya Muhammad, innallaha ya'muruni an uti'aka." Wahai Rasul, Allah menyuruh aku untuk patuh kepada perintah. "Lau syi'ta an utaffiq hadzal jabal ala ahli Taif." Kalau engkau ingin, aku hempaskan gunung ini kepada penduduk Taif, sebagaimana terjadi pada kaum Hud dan kaum yang lain. Maka Nabi mengatakan, tidak usah. Fa inni arju an yukhrijallahu min aslamihim man ya'budullah. Aku masih mengharap keluar dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Sehingga terkenal di antara doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Enggak tahu kalau aku ini nabi. Kalau ngerti aku nabi, mereka tidak akan melempari aku, tidak akan memusuhi aku. Ini bentuk rahmat Nabi kepada orang-orang kafir. Sehingga beruntung umat Nabi Muhammad, mereka ini tidak langsung diazab dengan maksiat-maksiat besarnya. Sehingga dalam hal ini, di antara hal-hal yang mencegah daripada bala dan azab adalah perkumpulan kita
di majelis-majelis yang seperti ini. Ya, turunnya rahmat dengan sebab perkumpulan kita ini itu mencegah adab yang harusnya turun, mencegah bala musibah yang harusnya turun itu tercegah. Alhamdulillah masih kita dalam kajian tentang an-nawafil, solat-solat sunnah. Yaitu kita kemarin membahas masalah solat-solat sunnah yang punya sebab mutaqaddim. Itu solat sunnah yang sebabnya lebih dahulu daripada solatnya. Telah kita bahas solat tahiyatul masjid, kemudian solat wudu. Di antara solat yang sebab mutaqaddim itu solat-solat yang ada pada ibadat umrah atau haji. Di antaranya sunnah 2 rakaat ketika masuk Mekah. Masuk Mekah sunnah solat 2 rakaat. Namanya rakaatani dukhulil Mekah, solat sunnah masuk Mekah. Itu ada. Kemudian di antaranya juga solat sunnah ihram. Seseorang ketika sudah pakai ihram, ya, maka dia disunnahkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah itu biasanya ketika di miqat. Jadi sumbangan dari hotel dia pakai ihram. Biasanya sunnah mandi sebelum pakai ihram. Pakai ihram, baru dia keluar dari batas Mekah karena dia bukan penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah, miqatnya dari rumah. Tapi kalau selain penduduk Mekah, miqatnya dari miqat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Dan yang paling dekat miqat adalah Masjid Siti Aisyah. Siti Aisyah itu paling dekatnya, keluar dari Mekah. Nah, di situ dia datang, kemudian dia sholat sunnatul ihram, baru kemudian dia niat nawaitul umrata wa aqrabtu biha lillahi ta'ala, atau nawaitul haji sumbangan bisa juga. Dari situlah dia disunnahkan sholat sunnah setelah ihram, setelah pakai pakaian ihram. Nanti ketika dia beribadah umroh, ya, tawaf dan lain sebagainya, itu ada nanti rakaat tawaf. Disunahkan sholat 2 rakaat tawaf. Ya. Dan ini paling afdolnya adalah dekat dengan maqam Ibrahim. Sunahkan dekat maqam Ibrahim. Sesuai firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah di sekitar maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat yang paling utama dalam berdoa itu seluruh dekat Ka'bah itu termasuk tempat-tempat yang mustajab. Di antara yang mustajab tadi adalah antara pintu Ka'bah dengan rukun Yamani. Rukun Yamani tempat Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, antara itu mustajab. Terus kemudian di bawah mizab. Mizab ini tempat jatuhnya air yang dari emas itu. Nah, itu termasuk tempat yang mustajab. Kemudian di Hijr Ismail juga termasuk tempat yang mustajab. Nah, kemudian di antara sholat sunnah, yaitu masuk kita kepada pembahasan sholat sunnah datus sabab muqarib. Sholat sunnah yang sebabnya membarengi sholatnya, yaitu sholat khusuf dan khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kapan masuknya sholat gerhana matahari? Ketika mulai gerhana. Ketika matahari itu mulai kelihatan hitam, terkikis dia, itulah waktu sholat gerhana. Sampai kapan? Sampai dia kembali terang kembali, itulah waktu sudah tidak boleh lagi sholat gerhana. Seumpama tengah-tengah sholat mulai terang, itu lanjutannya, tidak masalah. Istilahnya orang yang sholat
subuh. Ya. 2 menit lagi terbit matahari. Dia baru takbir, rukuk sudah terbit, lanjut aja. Itu ditulis adaan bukan qadaan. Yang penting takbirnya dia di waktu. Ada sebagian yang penting rakaat pertama di waktu. Itu sudah masuk adaan bukan qadaan. Nah, kemudian untuk sholat gerhana ini ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama yang paling biasa, cara yang biasa itu seperti sholat qobliyah ba'diyah. Usolli sunnatal khusuf, kalau qamar, kalau bulan itu khusuf. Kalau matahari kusuf pakai kaf. Usolli sunnatal khusuf raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Dan sholatnya biasa, yaitu Fatihah, habis iftitah Fatihah, surat, ya. Rakaat kedua juga sama. Berjamaah utama, disunahkan berjamaah. Karena tidak semua sholat sunnah itu dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, maka ada pahala plus ketika dia laksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, maka kalau dikerjakan berjamaah tidak ada pahala khusus, karena nggak ada sunnah berjamaah. Cuman kalau dia niat yang lain, ada faktor lain untuk berjamaah, seperti mengumpulkan anak-anak biar mereka ini semangat duha dipakai berjamaah, silakan. Pahalanya dapat dari sisi dia menggairahkan anak-anak untuk sholat. Kalau sendiri-sendiri bisa nggak teratur, tapi kalau bareng-bareng yang nggak sholat ketahuan, kalau berjamaah. Walaupun pahala berjamaah nggak ada, karena sholat duha, sholat apalagi hajat, sholat hadiah itu sholat-sholat yang tidak disunnahkan berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah ya silahkan. Tidak sunnah, tidak makruh, tidak boleh. Cuman pahala kayak orang sendirian, gak ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu cuman niat bareng-bareng gitu aja. Istilahnya itu 20 kunjungnya gak ada. Nah, untuk sholat sunnah gerhana itu disunnahkan berjamaah dan dianjurkan, ya, sebelum sholat itu ada nida. Nida itu panggilan, bukan adzan, tapi untuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kayak sholat tarawih. As-sholatu sunnatat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Itu nida namanya. Disunnahkan kalau sholat-sholat yang dianjurkan berjamaah, bukan adzan. Kalau adzan dan iqamah khusus sholat fardu. Ya, fardu dan iqamah. Selain sholat fardu itu pakai nida, panggilan. Sama kayak sholat gerhana, ketika orang sudah kumpul, sholatul jami'ah rahimakumullah, atau dijelaskan sholatul khusuf, ya, raka'ataini jami'atan rahimakumullah, itu boleh. Nah, untuk sholat gerhana bulan sunnah dibaca keras, ya, jahar. Sholat gerhana matahari sunnah pelan. Ini perbedaannya. Sholat sunnah gerhana bulan sunnah keras. Sholat sunnah gerhana matahari sunnah pelan. Arti pelan di sini imam tidak menjaharkan bacaan. Ya. Kemudian itu tingkat yang biasa. Habis salam selesai doa. Ya. Tingkat yang kedua ada khutbah. Dia berjamaah, ada khutbah.
Orang yang ketinggalan berjamaah di masjid tetap dianjurkan sholat sunnah gerhana di rumah masing-masing. Yang ketinggalan atau mungkin di masjid situ tidak diadakan karena jarang ya. Saya perhatikan jarang masjid atau mushola yang mengadakan berjamaah. Apalagi kalau sudah tengah malam, ini jadwalnya jam 2 malam nih. Di males. Kalau jam-jam 8, jam 9 insya Allah masih semangat. Gerhana jam 9 semangat. Ya, kita pernah waktu itu di Masjid Agung Nurul Falah, gerhananya habis Isya. Jadi pas kita jadwal maghrib situ, Isya langsung sholat gerhana. Ya, dan ada khutbah. Jadi berjamaah ada khutbah setelahnya. Khutbah ini rukunnya sama kayak khutbah Jumat. Bedanya kalau khutbah Jumat sebelum sholat, khutbah gerhana setelah sholat. Kayak khutbah ini. Khutbah Jumat khotib wajib suci dan hadas. Tidak boleh kan? Kalau batal maka harus ulang. Tapi kalau khutbah sholat gerhana, khotib batal wudu amankan. Ya, kenapa? Karena khutbahnya sunnah. Khutbah itu juga sama. Pas tengah khutbah umpama lanjut kalau kenapa? Karena khutbahnya tetap sah walaupun tidak punya wudu. Kalau gerhana sholat id itu tidak wajib punya wudu. Tapi ya dianjurkan wudunya tetap dianjurkan. Nah kemudian yang selanjutnya yang sempurna, sholat sunnah 2 rakaat berjamaah dengan setiap rakaatnya 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Di habis takbir, sholli sholat khusyuk rakaataini bidzikr Allahu akbar. Fatihah, surat, rukuk, Allahu akbar. Habis rukuk, takbir lagi, bukan sami Allah. Allahu akbar. Fatihah, surat, rukuk lagi. Baru i'tidal, baru sujud. Itu tiap rakaatnya. Setiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Itu cara yang sempurna. Kemudian habis salam ada khotib khutbah. Dan sunnah ada Bilal. Ada Bilalnya juga sunnah. Ya. Sebelum khotib naik itu ada Bilal. Tapi tidak ada kesunahan doa antara 2 khutbah. Sama dengan sholat id. Sholat id, ya khutbah id itu tidak ada waktu yang khusus mustajab antara 2 khutbah. Karena itu hanya khutbah sholat Jumat. Ya, yang dianjurkan waktu mustajab kita banyak doa itu antara 2 khutbah sholat Jumat. Itu ada hadisnya, bukan khutbah id atau gerhana. Tapi kalau mau doa ya silahkan, cuman jangan berkeyakinan ini ada waktu mustajab, nggak ada. Ya, waktu mustajab itu hanya di khutbah antara 2 khutbah. Nah, kemudian cara yang paling sempurna, tadi kan yang sempurna, ini yang paling sempurna, ya, itu caranya sama, 2 rukuk, 2 berdiri setiap rakaat. Cuman bedanya masalah surat yang dibaca. Yang paling sempurna, dan ini pernah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad dan para sahabat, itu habis Fatihah membaca surat Al-Baqarah seluruhnya 287 ayat. Ya, baru rukuk. Rukuk itu membaca tasbih sekiranya waktu yang diperlukan baca 100 ayat. 100 ayat ini anggap baca Al-Waqiah itu 96 ayat. Al-Waqiah biasanya berapa menit? 8. Nah, berarti rukuknya 8 menit. Ya.
Baru takbir lagi, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca Ali Imran 200 ayat. Rukuk lagi selama tempo baca ayat 75. Ya surat Yasin lah. Nah, berarti 80 sekian. Nah, ya agak tambahin dikit. Baru kemudian i'tidal sujud. Sujud pertama selama rukuk pertama 100 ayat. Ya, tasbihnya selama 100 ayat. Duduk dan bersujud, sujud lagi seperti rukuk kedua 75 ayat. Lalu kemudian rakaat kedua habis Fatihah membaca surah An-Nisa. Ya, An-Nisa full sampai hatam. Baru rukuk seukuran 50 ayat. Takbir lagi baca Fatihah, baru baca Al-Maidah sampai hatam. Ya. Dan sujudnya juga sama lamanya kayak rukuk tadi. Nah, itu pernah diamalkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar. Pernah waktu itu gerhana bulan, beliau kumpulkan muridnya. Dan sekarang kita pakai cara yang paling sempurna. Ya, semangat semua baca. Hanya banyak yang mufaroq, yang pisah banyak, sholat sendiri nggak kuat. Yang ada yang murid paling senior belakang beliau, masya Allah. Yang lain sudah kaku, ini tuh sendiri. Pas sujud nggak bangun tidur dia. Akhirnya sang imam sholat sendirian. Nah, ini masya Allah, kalau nggak punya semangat ini nggak bisa. Ya. Sehingga kalau kita lihat sejarah manaqib biografi orang-orang dulu itu, ya ada yang sehari semalam 1000 rakaat, 400 rakaat. Itu harus semangat. Makanya di antara penyemangat orang itu ibadah, baca biografi orang-orang terdahulu. Kalau kita loyo ibadah, malas ini, baca biografi mereka. Ya, biografi para salaf akan semangat Anda. Entah itu ibadahnya, entah itu menjaganya mereka dari yang haram, baca. Itu bikin Anda semangat karena contohnya ada. Contohnya ada. Karena itulah kalau kita menceritakan manaqib seorang wali, seorang kekasih Allah, itu jangan hanya membaca karomahnya. Karena karomah nggak bisa ditiru. Tapi baca amaliyah mereka sampai menjadi wali itu apa? Oh sabarnya, oh dermawannya, oh ujiannya, itu baca agar Anda bisa niru. Kalau cuma keramat nggak bisa ditiru, Pak. Tapi kalau dibaca bulan mulai kecil, baca Quran sekian juz, tahajudnya sekian, itu kita bisa niru. Tapi kalau karomah apa yang bisa ditiru? Nah, sehingga biografi itu yang paling penting adalah amaliyah mereka, sifat mulianya mereka, sehingga mereka mendapat derajat wali Allah. Itu yang perlu kita telaah dan kita turuti. Nah, kemudian masuk kita kepada sholat sunnah sebab mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya setelah sholat, habis sholat baru ada sebab. Ya. Itu contohnya banyak ya. Seperti apa? Sholat hajat. Habis sholat baru minta hajat. Ya, jadi sebabnya itu setelah sholat. Sholat hajat ini waktunya kapanpun. Yang penting bukan di waktu yang haram. Dalam hadis ada 5 waktu yang haram sholat sunnah. Yang pertama, habis sholat subuh. Seseorang habis sholat subuh tidak boleh lagi sholat sunnah sampai terbit matahari. Kalau seseorang itu belum sholat subuh, silahkan mau sholat sunnah apapun boleh. Tapi habis sholat subuh nggak boleh lagi.
Ustaz, di masjid sudah sholat subuh, sudah wirid, tapi saya belum sholat. Silahkan Anda sholat sunnah. Yang penting Anda belum sholat itu aja. Tapi kalau Anda sudah sholat, nggak boleh lagi sholat sunnah sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, habis terbit matahari dilanjut dari habis terbit matahari nggak boleh sholat sunnah sampai matahari naik setinggi tombak atau ukuran segalah, ya, galak, satu galak, yaitu kira-kira 4 derajat naiknya itu. 1 derajat itu memerlukan 4 menit, berarti tambahin 16 menit. Habis terbit matahari tambahin 16 menit. Itu waktu yang kedua. Yang ketiga, waktu haram ketika istiwa. Istiwa itu yaitu ketika matahari pas di atas kita. Ciri-cirinya bayangan itu nggak ada. Setiap benda nggak ada bayangan, itu berarti sudah istiwa. Sebentar, nggak lama, nggak sampai 5 menit. Nanti baru matahari tergelincir ke barat. Ciri-cirinya ada bayangan ke arah timur. Bayang benda ke arah timur menunjukkan matahari sudah ke barat. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, waktu zuhur di situ silahkan sholat sunnah, selesai. Waktu haramnya yang nomor 3 selesai. Yang keempat, waktu haram itu ketika selesai sholat asar. Habis sholat asar nggak boleh sholat sunnah sampai terbenam matahari. Ya. Yang terakhir, ini dalam hadisnya, indal isfiror, ketika matahari sudah hampir terbenam. Artinya itu matahari sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak silau lagi lihatnya. Itu namanya isfiror. Sampai betul-betul tenggelam. Artinya sampai waktu maghrib. Nah, 5 waktu itulah waktu yang haram sholat sunnah. Sholat hajat dikerjakan kapanpun dan boleh digabung dengan sholat sunnah apapun. Gabung dengan qobliyah, monggo. Gabung dengan tahajud, silakan. Gabung dengan sholat duha, silakan. Sholat hajat. Bahkan dibuat sendiri lebih bagus. Dibuat sendiri, tidak digabung karena ada hajat dibuat. Aslinya sholat hajat itu bukan pas ada hajat. Setiap hari itu kita punya hajat. Tiap hari kita ini punya hajat. Kalau nggak hajat kita, hajat anak-anak, hajat istri, hajat muslimin. Minimal setiap kita punya hajat. Sehingga setiap hari itu harus kita ada sholat hajat. Ya. Di antara doa yang dianjurkan Nabi ketika sholat hajat, itu doa yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat ketika dia mengadu fakrnya, dia mengadu kefakiran, sempitnya dunianya. Maka Nabi suruh engkau sholat 2 rakaat, ya, wudu, sholat 2 rakaat. Habis sholat engkau mengatakan Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyikal mustafa. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau dengan nabimu yang terpilih. Ya Rasulullah, ini Nabi ngajarin. Ya Rasulullah, ini tawajjahtu bika ila rabbik. Ya Rasulullah, aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhan. Litubdo hajati, untuk dikabulkan hajatku. Sebutkan hajatnya. Habis hajatnya baru selanjutnya membaca Allahumma syafi'u fiyya bi jannati. Ya Allah, berilah Nabi hak syafaat kepadaku dengan keagungan beliau di sisi. Allahumma syafi'u fiyya bi jannati. Ini doa jarang dibaca oleh sholat hajat. Karena sebagian orang sholat hajat doa buatan ulama, silahkan, bagus.
Cuma jangan tinggalkan dari Nabi, karena Nabi itu yang ngajarin, doanya di situ. Ya, dari sini Nabi sendiri ngajarin umatnya untuk tawasul dengan beliau, minta kepada Allah dengan keagungan Nabi Muhammad. Itu Nabi sudah ngajarin, sehingga jangan sampai dilarang-larang ya. Karena tawasul itu bukan minta ke Nabi, kita minta kepada Allah dengan perantara keagungan Nabi. Itu sudah Nabi ajari 14 abad yang lalu kepada sahabat. Ya. Bahkan di dalam doa mau berangkat ke masjid atau ke mushola dari rumah, ini ada hadisnya. Disebutkan Nabi itu berdoa ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqi man syahada ilaik, dan demi keagungan jalanku ini menuju. Jadi tawasul dengan orang-orang yang minta kepada Allah dan dengan tempat yang dipakai jalan menuju masjid, itu Nabi tawasul dengan. Sehingga dalam hal ini jangan dilarang orang tawasul. Nabi sendiri tawasul. Ya. Nabi sendiri itu tawasul. Tawasul itu dengan amal soleh. Dan amal soleh dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, sehingga mau dengan Nabi, sahabat, atau para aulia, wali-wali, para malaikat sama, karena mereka punya amal soleh. Mengapa mereka itu mulia? Karena beramal soleh. Sehingga amal soleh itulah yang menjadi bentuk tawasul. Nah, kemudian habis sholat hajat ada istikharah. Istikharah itu sholat minta pilihan kepada Allah. Seseorang ketika dia punya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, dan dia belum tahu di balik dua yang baik ini mana yang paling baik untuk dia, dengan hal untuk dia, itu istikharah. Habis sholat baru dia istikharah. Karena itulah namanya sebab mutaakhir. Ya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Ma khaba man istakhara wa la nadima man istasyara." Tidak akan sia-sia orang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Di sini dianjurkan istikharah. Istikharah ini tidak harus perkara yang besar. Sampean coba ini keluar ke pasar, apa kurir ya, istikharah. Ini mau belanja ya, keluar sendiri apa pakai kurir, istikharah. Hal yang sepele istikharah, tidak harus besar, apalagi yang besar. Yang kecil aja semua istikharah. Ya. Jodoh juga, ini fulan apa fulan, istikharah. Atau dilamar orang, ya apa ini? Dilamar orang, istikharah. Ya, istikharah itu penting karena Allah akan membukakan untuk Anda mana yang terbaik untuk Anda. Bukan berarti terus kalau misalnya jelek, wah ini berarti orang yang buruk. Tidak. Sepatu yang gak cocok dengan kaki Anda bukan berarti sepatu buruk, karena ukurannya memang gak pas dengan Anda. Mungkin kaki orang lain pas ya, kaki Anda gak pas. Jangan disalahkan ukurannya. Artinya apa? Gak semua yang istikharah gak baik berarti wah ini buruk, jangan dipilih. Ya. Untuk Anda gak cocok, untuk orang lain cocok. Namanya sepatu. Ukurannya beda-beda. Selain kopi ya. Kopi yang sebagus apapun kalau kekecilan gak bagus di mana. Biar yang kepala kecil yang mati.
Yang kepala besar silahkan pakai yang besar, kan gitu. Itu diantaranya masalah istikharah seperti itu. Tetap kita istikharah, tapi harus husnul prasangka baik kepada orang yang kita nggak cocok istikharah. Ya. Atau pekerjaan, ini ngelamar kerjaan sini keterima, sini keterima. Ini mana yang saya ambil? Nah itu istikharah. Tapi kalau dihadapkan satu baik satu buruk, nggak perlu istikharah. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Ya, saat ini saya istikharah nih, mau angkringan apa ke masjid? Istikharah nggak usah, tinggalkan angkringan masuk masjid. Nggak usah istikharah di mobilnya. Nah itu istikharah. Dan ada panjang banyak. Bahwa kita sudah dari Wastaghfir bi qudrati fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa innaka anta 'alamul ghuyub. Ya, itu agak panjang itu doanya, hampir satu halaman. Saya kurang hafal. Tapi awal-awal separuh hafal. Itu dianjurkan. Kurang berapa menit? Sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita untuk sholat sunnah pada pertemuan yang selanjutnya. Al-Fatihah bihadiyana wa yaghfir dhunub yasuri wa yashkuru wa yudhulu al-ahwal wal afwal wal af'al bihi mawla bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fi umri man tartadi qawlan wa fi'lan karama. ورزق الكل حلالا دائما واخذ القيا ولنا نقض بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.